Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Apa kabar saudaraku? Haleluya, siapa yang sedang meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang bertahta atas alam semesta kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pagi hari ini Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus jaga kami, Roh Kudus lawan kami. Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terus meninggikan nama-Mu. Kami terus akan memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Kami percaya kita kami umat-Mu bersatu dan mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini akan terjadi lawan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yes, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
percaya Yesus, Engkau Allah di atas segala-galanya. Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu sesuatu yang lain terjadi Tuhan. Roh Kudus Kau ambil alih semua. Roh Kudus Kau ambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Dia seorang penebus yang hidup sampai saat ini, dan dia sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Amin. Ya, saudara-saudara yang biasa lagi ya. Ku yakin
Haleluya. King of Majesty, dengan Raja di atas segala. Amin. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Pribadi yang luar biasa yaitu Yesus. Yesus kami akan terus berseru. Thank you Jesus.
perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau penolongku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan.
segala-galanya. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus berseru padamu. Kami terus memanggil nama-Mu. Karena Engkau menolong dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau angkat sakitku, Kau angkat deritaku. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu meneguhkan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus, urapi hamba. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, perkataan Allah yang membangun, memotivasi, dan memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Oke, shalom. Kurang semangat, shalom. Masih tanggal muda loh saudara, masih semangatnya kayak udah tanggal tua gitu. Sekali lagi, shalom. Amin, ada sukacita, amin. Yang percaya kalau Tuhan masih memberkati kita, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Wow, sukacita sekali ya. Luar biasa. Hari ini kita masih belajar bersama-sama tentang kredibilitas ya. Mungkin ketika saya tadi pagi lihat, bajunya sama ya, romel gitu ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama masih belajar tentang kredibilitas. Saudara siap belajar? Saudara siap belajar, amin? Ya. Judul khotbah saya adalah trustworthy. Trustworthy artinya layak dipercaya, dapat dipercaya. Entah kenapa waktu saya menyiapkan tema 1 tahun ya, waktu akhir tahun kemarin, bulan ini ya, bulan September, tema tahunan atau tema bulan di TIWF dan di umum itu nyambung ya. Di TIWF kita ngomong tentang bicara tentang trust gitu ya. Di umum kita ngomong trustworthy, tentang kredibilitas, masih ada kaitannya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala tentang bagaimana kredibilitas. Mungkin saya akan tambahkan 2 pengertian ya tentang kredibilitas. Boleh dibuka slide-nya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibilitas itu artinya perihal dapat dipercaya, gitu ya. Perihal dapat dipercaya. Jadi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia cuma gitu aja, singkat, perihal dapat dipercaya. Menurut Kamus Thesaurus saya dapatkan, kredibilitas itu bicara tentang integritas. Jadi kalau ngomong kredibilitas, orang itu kredibel tuh. Artinya apa? Ngomong integritas, ngomong kejujuran juga, gitu ya. Jadi kejujuran sama kredibilitas itu masih saudara kembar, gitu ya. Masih temenan, teman erat gitu. Nah, ngomong juga tentang ketulusan, sincerity. Jadi orang yang kredibel sudah pasti dia jujur. Orang yang kredibel dia sudah pasti tulus, gitu ya. Orang yang kredibel pasti jamin deh. Mungkin kalau kayak kemarin Bu Irin khotbah tentang share tentang PT Win gitu, ada orang yang transfer uang dulu gitu kan, padahal belum bikin proyek, udah lah buat titip duit dulu, berarti, terjamin lah kualitasnya gitu ya. Nah, kredibel itu bisa tentang jaminan, ya. Kalau kamu taruh sesuatu, kamu investasi sesuatu, kalau sekarang ya banyak beredar investasi bodong, betul? Ya kemarin saya lihat di televisi ada beberapa orang yang ikut investasi, investornya, pada ngamuk saudara. Kenapa? Karena uang mereka sekian miliar hilang, lenyap, gitu ya, tidak berjejak, gitu kan? Nah, berarti tidak terjamin, gitu, tidak terjamin. Nah, kredibilitas juga bicara tentang keterandalan, ya, reliabilitas. Kemarin Bu Iri juga ngomong tentang reliable. Nah, ketika saya cari reliable, kenapa orang itu bisa dikatakan andal, dapat diandalkan? Kenapa? Ternyata ada 2 kata ini, ketelitian dan ketepatan. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu, pasti teliti deh, gitu ya. Kalau saudara mempekerjakan seorang yang accounting, pasti butuh orang yang teliti, betul ya. Butuh orang yang teliti, butuh orang yang tepat mengerjakan sesuatu itu tepat, persis. Makanya perhatikan baik-baik saudara. Di dalam firman Tuhan begitu banyak orang-orang yang kredibel. Salah satu contohnya adalah Nuh. Firman Tuhan katakan apa? Nuh yang membuat bahtera persis seperti yang Tuhan katakan. Ukurannya tidak dikurangi, ya. Ukurannya tidak ditambahin atau dikurangi, tidak dikorupsi, gitu ya. Itu namanya apa? Andal, dapat diandalkan, dapat dipercaya, kredibel banget. Kerjaan ini pasti teliti, jarang ada kesalahan. Daniel juga reliable. Kenapa? Firman Tuhan katakan, ya,
ketika dia berada di kerajaan Darius, firman Tuhan katakan apa? Dia tidak ditemukan kesalahan. Sampai musuhnya apa? Cari-cari kesalahan. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau kredibel, kalau saudara orang yang reliable dapat diandalkan, orang nggak bisa cari kesalahan saudara. Yang ketika katakan amin. Amin saudara. Mau diubek-ubek juga dicari kesalahan. Wah nggak bisa, orang ini teliti banget cuy. Kalau ngerjain sesuatu pasti tepat. Ada nggak di rumah saudara atau suami atau istri, kalau naruh sesuatu harus teliti, presisi, tepat. Geser dikit ngamuk. Ada nggak kayak gitu? Ya. Kalau naruh sesuatu tuh wah harus sangat persis. Ya. Sekarang lagi bulan-bulan tenis ya. Saya tahu salah satu pemain Rafael Nadal itu kalau naruh botol minum tuh, wah disusun rapi gitu loh. Ya, disusun berjajar gitu ya, simetris, teliti, tepat, gitu ya. Ternyata hal-hal kecil itu luar biasa sekali gitu. Nah, lawan kata kredibel itu artinya diragukan. Lawan katanya dari kredibilitas itu diragukan. Jadi ketika kalau saudara mengajak kerjasama dengan orang lain dengar nama saudara disebut, saudara bilang, orang lain gimana kira-kira? Oh, gue pikir-pikir dulu ya. Kalau orang lain ngomong kayak gitu berarti apa? Saudara kredibel nggak? Kalau mau kerjasama, kemudian orang itu langsung ngomong, ya gue pikir-pikir dulu deh. Itu artinya apa? Saudara masih diragukan, betul ya? Makanya firman Tuhan nanti kita belajar bersama-sama bagaimana kita jadi orang yang kredibel. Nah, lawan katanya adalah diragukan. Perhatikan, kalau saudara pergi dari rumah, saudara sebagai suami, sebagai istri, kerja dan lain sebagainya, mungkin jauh dari keluarga dan lain sebagainya, apakah Anda orang yang kredibel? Atau justru pasanganmu meragukan? Ini orang kalau pergi kemana-mana, gue track juga nih handphonenya nih. Ada di sini yang suami yang handphonenya di track sama istrinya? Ada GPS trackernya gitu. Ini orang di mana sih gitu kan ya? Waktu itu pernah beberapa waktu lalu kasus pernah cerita gitu ya. Ada supir truk nongkrong malahan gitu kan. Gimana caranya? Ya, saya pernah cerita. Akhirnya apa? Semua kendaraan perusahaan itu pakai GPS tracker. Wih keren ya. Kenapa sampai pakai GPS tracker? Karena orang ini diragukan. Betul ya? Sampai pakai GPS tracker. Kamu ada di mana? Oh, aku lagi di jalan. Pas ngecek, kamu lagi nongkrong di warung kopi ya? Kok tahu sih? Gitu ya? Kok bisa tahu pakai GPS tracker? Nah, setelah dikasih Tuhan, kita harus jadi orang Kristen. Katanya orang percaya. Saudara orang percaya? Amin? Ya. Orang percaya bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya believer. Kemarin juga seperti disebut ya. Orang percaya itu believer. Tapi saudara menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, itu namanya butuh trust. Saya mau tanya lagi, saudara percaya nggak kalau Jokowi itu Presiden Republik Indonesia? Saudara percaya? Nah itu belief. Tapi saudara butuh trust untuk pilih dia 2 kali. Setuju nggak dengan saya? Saudara butuh trust untuk bisa saudara pilih dia 2 periode. Saya mau tanya lagi, saudara percaya nggak Jokowi mampu membawa kita keluar dari masa-masa sulit pandemik? Percaya nggak? Kalau masih ragu, ya berarti saudara belum trust tuh. Dia masih anti trust gitu. Nah, kita lihat minggu lalu Bapak Gembala kutip ya tentang kredibilitas. Klik. Kredibilitas itu artinya dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana semestinya. Nah, pastikan kita sebagai orang percaya, hidup kita bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau katakan, kita punya Tuhan yang kebaikannya, kasihnya, janjinya, firman-Nya itu bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Halo, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kurang keras ini, aduh. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin, gitu dong. Yang percaya angkat tangan. Yang angkat tangan berarti nggak percaya. Gitu ya. Nah, itu baru belief. Saudara percaya nggak kalau Tuhan sanggup memegang masa depan saudara? Yang percaya angkat tangan lagi. Yang masih ragu berarti belum trust. Jadi ngerti ya. Jadi kalau belief itu kebenaran yang kamu gue tangkap itu kebenaran. Tapi trust
Itu butuh waktu, butuh proses. Perhatikan baik-baik. Yang namanya membangun kepercayaan, saudara bisa jadi trustworthy, itu butuh waktu. Suami saudara, istri saudara bisa bilang, wah pasangan gue suami terbaik, suami idaman. Ada yang namanya idaman ya. Betul, yang di belakang namanya bapak idaman. Dan namanya idaman itu akan jadi trustworthy kalau pernikahannya sudah puluhan tahun. Gitu ya. Sudah menikah berapa tahun, Pak? 2 tahun. Baru 2 tahun. Sudah jadi benar-benar idaman. Wah, ini idamanku. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Atau misalnya setelah menikah, ya ada orang yang menikah sekian lama 10 tahun, 20 tahun bilang gini, aku lebih suka kamu yang dulu. Waduh, pernah kayak gitu? Aku lebih suka papi yang dulu. Kenapa? Lebih sabar. Ya, lebih sabar, lebih itu saudara. Nah, makanya kita perlu ngerti belajar firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat 13. Ayat ini memang secara khusus ngomong tentang diaken, tapi saya percaya saudara bahwa orang percaya yang dapat dipercaya itu bukan hanya pelayan Tuhan yang tadi pelayan di mimbar gitu ya, tapi setiap kita sebagai orang percaya kita wajib jadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara akan 9 dan seterusnya bergantian. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9, silakan saudara. Nah, mereka juga harus diuji dahulu. Sama-sama katakan diuji. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik sama-sama. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau dipercaya dalam banyak hal, saya percaya kau mau kesaksian tentang Tuhan orang terima. Betul? Kenapa? Saya mau katakan gini, kenapa banyak orang di luar sana nggak mau terima Yesus? Bukan karena Yesus tidak bisa memberikan jawaban atas kehidupan mereka, tapi karena pengikut Kristusnya, sikap hidupnya gak sama dengan ajarannya. Halo? Saudara dikasih Tuhan, banyak orang di luar sana yang mereka mungkin dengar Injil tapi mereka gak mau terima Yesus, bukan karena Yesus tidak sanggup memberikan jawaban atas setiap pergumulan mereka, tetapi karena apa? Mungkin banyak di antara mereka melihat orang Kristen sikap hidupnya kok gak sama dengan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita perlu jadi orang yang dapat dipercaya. Dalam bahasa Yunani, saya coba cek saudara, ya tadi di dalam ayat yang ke-11 ada kata dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam bahasa Yunani itu pistos. Pistos itu apa? Klik. Pistos itu, ya klik lagi. Dipercaya, kemudian setia. Ya kata pistos itu faithful. Ya faithful. Faithful itu dari kata dasarnya faith, yang artinya iman. Artinya gini loh, kalau orang Kristen setia sama Tuhan, setia sama pasangannya, setia sama gereja lokal, setia dalam kehidupannya, saya percaya imannya beres. Tapi kalau ada orang percaya gak setia sama Tuhan, gak setia sama pasangannya, berarti ada something wrong dengan faith-nya. Yang ngerti katakan amin. Nah, dipercaya, setia, faithful, dikatakan, klik lagi, orang-orang yang menunjukkan diri mereka setia dalam apa? Urusannya. Kalau saudara yang bisnis, bekerja, sekolah, apapun yang mau kerjakan, pelayanan, yang orang-orang yang punya kredibel, dapat dipercaya, dia menunjukkan diri, orang itu setia. Itu namanya dapat dipercaya, trustworthy, saudara. Kemudian apa? Melaksanakan perintah dengan tepat. Berapa banyak di antara kita kalau jadi atasan nyuruh bawahan suruh ini salah. Aduh. Terkadang kalau kita nyuruh bawahan salah malah kalau gitu gua kerjain sendiri ya. Saudara pernah ngomong kayak gitu? Halo? Saudara pernah nggak ngomong kayak gitu?
Ya, Tuhan minta tolong dia, kok ngerjainnya gini? Artinya dia nggak kredibel. Jadi kredibel itu melaksanakan perintah dengan tepat. Ngerjain sesuatu, wih, cocok deh, kerjaan kamu bagus, kerjaan kamu apik. Nah itu kredibel. Kemudian apa? Ya, mampu melaksanakan tugas resmi dengan baik. Nah, ini mungkin kalau misalnya kerja sebagai aparatur sipil negara, oke, saya ingat banget ya, waktu dari libur lebaran, kemudian setelah libur lebaran biasanya mereka suka apa? Wah, sidak, masuk kerja apa kagak, gitu kan ya? Kenapa? Ini orang masih liburan atau udah masuk kerja, gitu. Jadi orang yang dapat dipercaya kalau dikasih tugas tuh, woi, pokoknya beres. Halo? Rupanya di antara kita yang mau seperti itu. Dipercaya sesuatu tugas, beres lah. Tenang aja, beres ya. Rupanya mungkin kita sampai sekali kesal lagi. Oh, oke, gue kerjain ya. Ada waktunya, beres belum? Oh iya, lupa, belum dikerjain. Halo, itu namanya gak kredibel. Yang ngerti, katakan amin. Saudara mau jadi orang yang kalau dikasih tugas, saudara kerjakan dengan sangat baik. Ya, seperti Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada hambanya. Good, well done, dikatakan kamu mengerjakan sesuatu itu dengan luar biasa. Nah, kemudian pengertian yang kedua, saudara, dari bahasa Yunani ini, ya, pistos ini artinya apa? Orang yang mampu memegang atau menjaga imannya. Jadi kata kredibel artinya orang yang ketika mengalami kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dia tetap pegang imannya sama Tuhan. Saya mau katakan, dia layak mendapat kepercayaan. Saudara mau jadi orang yang layak mendapat kepercayaan dari Tuhan? Gimana? Ada kalanya Tuhan uji kita, betul nggak? Kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, masalah, pergumulan dalam hidup kita. Apakah kita tetap keep your faith? Apakah kita tetap jaga iman kita, tetap percaya sama Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan? Itu namanya kredibel. Kalau saudara di masa sukar saja tetap pegang imanmu sama Tuhan, berarti kau layak dipercaya. Ya, tapi mungkin seringkali ujian kita, orang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah berkat, bisa juga. Makanya berkat, penderitaan itu kan menguji kita. Apakah kita jadi orang yang pistos tadi? Ya, bisa pegang iman kita. Ya, jaga iman kita baik-baik. Nah, kita akan lihat Tuhan mau kita jadi orang percaya, anak-anak Tuhan dapat dipercaya dalam hal apa? Ya, mudah-mudahan selesai. Yang pertama adalah dalam soal ini. Apa saudara baca? 2, 3. Lidah dan lidah dan perkataannya. Ya, lidah dan perkataan. Kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga tadi ayat 8. Demikian juga diaken-diaken, ya, pelayan Tuhan, orang percaya haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, pembantu jemaat harus juga orang yang baik dan tulus. Ada kata tulus, sincerity. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya coba cari, di situ dikatakan begini. Begitu juga orang-orang yang diangkat sebagai pengerja jemaat haruslah orang yang terhormat, jangan apa? Unik ya. Lidahnya ular aja udah bercabang. Ini ular kepala 2. Berarti lidahnya berapa tuh cabangnya? Ya kan? Ular kepala 2. Firman Tuhan katakan apa? Yuk, supaya kita punya lidah, perkataan kita jangan bercabang. Ya, ada lagunya yang katakan lidah itu tidak bertulang. Betul ya? Lidah tidak bertulang. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Lidah itu seringkali bikin masalah. Halo? Ya Pak ya? Ya, dalam gereja. Ayat ini bisa ditulis ya oleh Paulus. Dia tulis surat kepada Timotius, kasih tahu kenapa. Mungkin saja Paulus lihat jemaat Tuhan yang dilayani oleh Timotius banyak yang ngeberes soal lidahnya. Perhatikan saudara, bahkan surat Yakobus tulis 1 perikop ngomongin tentang lidah doang. Coba, dosa karena lidah. Saya tidak menemukan ayat yang lain 1 perikop ngomongin tentang mata, gak pernah. Paling cuma 1-2 ayat. Ya, 1 perikop ngomongin tentang hidung, gak pernah. Tapi yang ada 1 perikop ngomongin tentang lidah. Kenapa? Karena lidah ini paling sering bikin masalah. Betul apa betul? Halo? Banyak pernikahan berakhir gara-gara apa? Lidah. Banyak pelayanan, ya udahlah kita out aja lah.
Makanya saudara pastikan gereja ini adalah home buat saudara. Saudara merasakan gereja ini rumahmu? Saudara ke gereja jangan seperti ke hotel. Ya, gampang check in, gampang check out. Gak suka gue di gereja ini. Aslinya terlalu dingin. WL-nya kurang oke, kurang presisi nyanyinya. Misalnya ya, contoh ya. Kemudian, wah, datang disambut apa sih pakai ukur suhu badan. Wah, dicurigai masuk gereja ini. Check out aja kita. Ya, saya pernah, saya mau check-in satu hotel, pas masuk kamar, waduh, saya pegang spraynya, gitu kan, ranjangnya spraynya, wah ngeres gitu, kotor gitu kan. Saya buka kamar mandi, ada kecoa lewat. Karena itu hotel, apa yang saya lakukan? Ya cari kamar lain atau check out, betul ya? Tapi perhatikan, gereja itu bukan hotel, yang ngerti katakan amin. Jadi kalau wah bisa aja selisih paham, bisa nggak? Berantem bisa nggak? Dalam pelayanan bisa nggak? Halo? Halo? Dalam pelayanan bisa nggak salah ngomong? Bisa. Bisa ya? Berantem bisa nggak? Bisa, tapi nggak suka gue sama WL dan nggak suka sama dia. Nyakiti hatiku, kita check out. Emang gereja cuma ini doang? Nah itu. Jadikan gereja ini rumahmu, bukan hotel. Jangan jadi orang Kristen yang gampang check in, gampang check out. Keseringan check out lebih cepat dari sebelum waktunya. Ya kan, berantem di gereja ini, pindah ke gereja B. Berantem di gereja B, pindah ke gereja C. Terus pindah. Sampai Tuhan bilang, ini orang daripada bikin masalah, gue bikin check out aja dari bumi. Karena keseringan check in, check out, saudara. Sampai waktu mati, siapa yang layanin? Semua pendeta pada mau kebagian. Ketawanya kenceng banget. Nah, so perhatikan, ayat yang 11 dikatakan gini, demikian pula istri-istri, kenapa ditusuk istri ya? Demikian pula suami-suami, kenapa istri-istri? Hendaklah orang terhormat, jangan apa saudara? Kurang keras, jangan berfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Surat Yakobus bilang apa? Kalau kamu tidak pernah salah dengan mulutmu, kamu adalah orang yang sempurna. Betul? Artinya apa? Saudara tidak perlu kontrol banyak hal dalam hidup ini. Saya mau katakan gini loh, COVID-19 kita nggak bisa kendalikan. Betul ya? Siapa sangka? Bahkan ada orang yang bikin tulisan gini, ya tahun 2020 isinya cuma Januari, Februari. Kenapa? Selebihnya latihan menuju akhir zaman. Maret, April, Mei itu latihan diri untuk menyambut akhir zaman, katanya gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak dalam hidup kita yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Betul ya? Ekonomi, pandemi, siapa sangka pandemi bisa tiba-tiba muncul? Gak ada yang tahu. Saudara nggak bisa kendalikan itu. Tapi pastikan, apa yang bisa saudara kendalikan dengan sangat baik. Itu apa? Lidah saudara. Jangan berfitnah. Firman Tuhan katakan, ya mungkin Paulus tahu, ya kebanyakan, tidak semua wanita gitu ya. Kebanyakan wanita itu seringkali bikin masalah dengan perkataannya. Pertanyaannya, saudara wanita yang seperti itu atau bukan? Kalau bukan, sama-sama bilang dengan saya, bukan saya. Nggak dia berani ngaku ya. Berarti merasa, kayaknya gue deh. Jangan berfitnah saudara. Secara khusus memang ayat ini ngomong tentang istri-istri pelayan Tuhan. Tapi setiap kita juga perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau gereja ini terus berkembang, diberkati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, yuk jaga perkataan kita. Amin. Nah, ayat yang lain masih ngomong tentang lidah. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ayat ini memang secara khusus ngomong tentang janda. Aduh, enak banget janda ya. Perikom ini ngomong tentang janda, gitu ya. Janda usia sekian baru ditulis gitu kan. Sebagai pencatatan untuk mendapat bantuan dan lain sebagainya. Kita sama-sama baca 1 Timotius pasal 5 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3. Lagi pula dengan apa? Keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri apa? Bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meneter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Wah, ada bapak pantas di sini ya. Saya nggak enak baca ayat ini loh. Ayat yang bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan. Lagi pula mereka membuang-buang waktu. Dengan keluar masuk rumah orang, kayak sibuk ya. Halo?
Kelihatannya sih gue nggak keluar masuk rumah, kayaknya marketing sales, ternyata bukan itu. Keluar masuk rumah orang, perhatikan saudara ya. Dan yang lebih buruk lagi ialah bahwa mereka perhatikan belajar memfitnah. Ternyata mau mahir memfitnah itu perlu belajar ya. Campuri urusan orang serta membicarakan hal-hal yang tidak patut dibicarakan, saudara. Paulus tulis ini karena Paulus lihat, mungkin dia tahu jemaat yang dilayani oleh Timotius ada orang-orang seperti itu. Bahkan dikatakan ini perikop ini ngomong tentang janda. Ya, janda-janda yang bisa dikatakan apa ya? Dibilang sibuk tapi kagak gitu. Buang-buang waktu, keluar masuk rumah orang kayak sibuk. Pengangguran banyak acara, pengacara. Perhatikan baik-baik loh. Kita di masa pandemi harus stay at home. Apakah kita produktif stay at home? Atau kita ngomongin orang? Ya. Keluar masuk rumah orang, klik lagi. Coba next slide-nya. Membiasakan diri, katakan apa? Bermalas-malasan. Buang-buang waktu, malas-malasan. Sukanya ngapain? Meletet. Gosip sana, gosip sini. Masuk rumah orang. Tahu nggak? Udah denger belum? Nah itu kata kunci kalau orang mau gosip. Ya kan saya berulang kali ngomong gitu ya. Kata kunci orang mau gosip. Udah pernah dengar? Pasti ngomongnya bisik-bisik. Meletet, memfitnah, mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal yang tidak pantas. Ini tidak kredibel mulutnya. Dan orang yang seperti ini seringkali jadi penyakit dalam komunitas, saudara. Makanya apa? Paulus ingatkan, dikasih aturan supaya apa? Yuk, jaga baik-baik perkataan kita, jaga baik-baik lidah kita, jangan suka memfitnah orang. Si itu rambutnya pirang ya, merah ya, norak ya, norak banget orang. Nyampurin urusan orang lain. Duit-duit dia mau dimerahin kayak, mau dikuningin, dihijauin kayak. Ya kan? Itu orang anaknya punya 6 loh. Udah susah anaknya 6. Nafsunya gede banget ya. Kalau di masa pandemi susah, mungkin anak laki coba. Itu mencampuri urusan orang lain. Kita gitu nggak? Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini, amin. Jangan mencampuri urusan orang lain. Urusannya nggak penting, padahal ada banyak hal penting di dalam hidup saudara yang bisa saudara kerjakan. Kenapa banyak orang? Saya mengatakan orang yang seperti ini nggak pernah maju dalam hidupnya. Kenapa? Dia mencampuri hal-hal yang tidak penting. Dia melupakan hal yang penting. Betul? Halo? Saya mengatakan orang yang suka gosip itu nggak punya kerjaan. Karena orang yang punya banyak kerjaan nggak punya waktu buat gosip, tapi punya waktunya buat ngomongin Tuhan. Tuhan itu baik loh. Coba kita ganti ya, setiap kali keluar masuk rumah orang bukan ngomongin orang, tapi ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Amin. Saudara mau ngomongin tentang kebaikan Tuhan? Wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Atau ngomongin kebaikan orang nggak apa-apa. Jangan ngomongin kejelekan orang, bahkan mencampuri urusan orang lain. Ya saudara. Oleh karena itu ya, Amsal 20 ayat 19. Begitu banyak ayat tentang lidah. Ya, sama-sama kita baca lagi yuk. Bagus nih. 2, 3. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Waduh, bocor mulut. Saudara pernah naik mobil, banmu bocor? Pernah nggak? Saya pernah naik mobil, bannya bocor. Ya, ketika saya jalan itu bocornya makin lama makin dikit keluarin angin gitu ya, bannya ya. Tapi ketika kamu stay di satu tempat lebih lama, itu makin lama bocornya makin banyak. Perhatikan baik-baik. Orang yang bocor mulut, ketika dia stay di satu tempat lebih lama, lebih banyak juga yang dia bocorin. Orang yang suka mengumpat, lagi ngomong cerita-cerita, kasih itu ya, siapa? Oh itu kasusnya begitu. Nah itu hati-hati ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang, ya bukan jemaat sini bukan, untuknya bukan jemaat sini ya. Ketika saya ngobrol sama dia, tiba-tiba, lu tau gak, si ini tuh gini, si ini tuh, waduh, ini orang baru ketemu ya, udah lama gak ketemu. Ketika ketemu ngomongin orang. Saudara pernah ketemu dengan orang seperti itu? Hati-hati loh. Karena lambat atau cepat engkau juga digosipin sama dia. Halo? Iya, baru ketemu. Iya, memang udah kenal sih. Iya, apa kata gue ya? Tahu nggak si ibu itu ya? Tahu nggak si itu ya? Tahu nggak si itu ya? Ini orang apa sih? Gak ada latar belakang, pendahuluan langsung isi. Ya, bikin skripsi itu langsung dicoret itu.
Apa ini langsung ngomongin orang? Makanya hati-hati loh, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Apalagi kalau lagi chatting, salah kirim. Saya ingat banget ini tragedi teman saya, saudara. Tragedi teman saya, ya. Ketawa betul. Ini tragedi teman saya. Jadi waktu saya masih kuliah S1, teman saya tuh agak gak suka dengan asisten dosen, asisten praktikum. Dia gak suka. Jadi dia panggil asisten dosennya dengan sebutan gemblung, gitu ya. Gemblung itu bahasa Jawa, misalnya betul ya. Gemblung itu artinya gila, gitu ya. Nah, saking dia nggak suka, itu di handphonenya dia, nama asistennya itu bukan nama asistennya, tapi namanya gemblung. Saking dia nggak sukanya. Nah, zaman dulu zaman SMS, bukan zamannya kita sekarang WA ya. Dia SMS sama temannya, bro, kita mau ini diganti jam ininya, asisten praktikumnya, kita diganti asistensinya jam segini. Emang nyebelin itu banget tuh ya. Pas kirim, harusnya kan nama temannya dong. Saya kirim ke Adrian delivered dong. Enggak loh. Pas dia kirim, gemblung deliver. Terkirim ke gemblung. Waduh. Gemblung deliver. Waduh, kacau, panik deh. Mulai panik deh. Itu waktu itu kita praktikum paling susah di teknik industri. PLO, Plan Layout Pabrik. Itu paling susah dan paling kita nggak mau ngulang lagi, nggak mau. Kita ngulang lagi nggak mau. Karena itu paling susah. Itu praktikum terakhir. Teman saya ketika di SMS gemblung deliver, waduh, kacau, gimana nih? Wah, gimana nih? Waktu asistensi, waktu praktikum, ketemu sama asistennya, asistennya bilang gini, kamu melihat sesuatu yang aneh? Lalu teman saya lihat gini, oh saya nggak pakai sepatu ya? Saya nggak pakai sepatu ya? Dia pakai sepatu sandal waktu itu. Oh bukan, mulai hari ini asistensi terakhir kita. Kamu ulang kembali tahun depan. Coba bayangin loh. Itu juga ngomong lidah kan sebenarnya kalau kita ngomong. Salah kirim, gemblung deliver, dia harus ngulang 1 tahun lagi. Itu praktikum paling susah. Sampai kita udah keluar, udah lulus, dia masih ngulang, kita menyek. Gemblung deliver cuy. Tiap kali ketemu dia, halo gimana kabarnya gemblung gitu kan ya. Itu, saudara. Itu praktikum paling susah. Gara-gara dia SMS begitu, saudara, gemblung deliver terkirim ke orang yang salah. Dia harus ngulang tahun depan. Itu praktikum paling susah. Dan kita paling mau ngulang praktikum itu. Dan apa yang terjadi? Dia dan temannya dan partnernya harus ngulang lagi tahun depan. Tahun depan loh, bukan semester depan, tahun depan. Karena ganjil ketemu ganjil. Saudara bayangkan, itu praktikum paling susah. Makanya hati-hati dengan lidah dan perkataan kita. Mungkin seringkali kita ngomongin orang di WA, hati-hati, salah kirim. Ya, kalau salah kirim saldo ya nggak apa-apa lah. Ya, ini salah kirim. Misalnya saya lagi ngomongin Pak Willy gitu, ini, saya kirim ke Pak Willy juga misalnya gitu ya. Praktikum baik-baik. Ada kalanya kita lagi ngomongin orangnya yang di otak kita nama orang itu, betul nggak? Betul ya? Pernah ngalamin? Yang dikirim, nama orang itu. Waduh, kirimnya Pak Willy juga, kacau. Wah, saudara, makanya hati-hati jangan ngomongin orang. Bila tanah kirim, jangan suka ngomongin orang. Kalau ngomongin orang, ngulang lagi tahun depan. Serius, teman saya harus ngulang tahun depan, saudara. Yang kita lihat yang kedua, Tuhan mau kita dapat dipercaya dalam hal apa? Dalam hal apa ini, saudara? Dalam hal apa? Ya, ada yang mengatakan gini, kalau titip omongan bisa titip omongan bisa bertambah. Ya, ditambahin pakai subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Kalau titip uang bisa apa? Berkurang. Gitu ya. Firman Tuhan katakan ayat 8b dikatakan begini, jangan penggemar anggur. Ada di sini masih jadi penggemar anggur? Whisky, minuman keras, tuak, boleh minum tuak? Yang nggak boleh kebanyakan. Boleh minum anggur? Boleh, sedikit kata firman Tuhan. Tetapi jangan kebanyakan. Boleh merokok? Di belakang dia bilang, boleh, tapi kaki. Nggak berani kencang-kencang, takut disambar geledek. Ya, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lucu nih, terjemahan klik. Ya,
Nah, sama-sama baca. 2, 3. Apa? Tidak mata duitan dan tidak suka minum terlalu banyak anggur. Tidak mata duitan. Ya lucu ya Indonesia. Tidak mata duitan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita nggak bisa dipercaya keuangan dalam hal kecil aja, kalau kecil aja kamu korupsi, sudah pasti besar pun dikorupsi. Oleh karena itu, gitu ya, makanya wah presiden kita gencar banget gimana caranya supaya orang-orang nggak bisa korupsi. Ya saya di doa siang pernah saya bahas orang-orang yang mau jadi di parlemen, jadi menteri di Cina. Ini di Cina ya, saya baca satu di Tribun News. Orang-orang yang mau jadi menteri atau duduk di parlemen di Cina itu semuanya sebelum dilantik, dijabat atau sebelum mencalonkan diri, nah kayak sekarang kita pilkada ya, sebelum mencalonkan diri mereka dibawa turnya kemana? Ke penjara korupsi. Dibawa ngasih lihat penjara korupsi kayak apa. Saya lihat ya, itu maaf kata ini kloset buat kamu pup gitu ya, klosetnya kloset jongkok, ini ranjang, udah gitu aja. Nggak ada yang AC, TV LED, lo nggak ada itu cuma di Indonesia. Itu cuma ada di Indonesia. Di Cina nggak ada. Orang-orang yang dulu jadi menteri di parlemen semua diajakin apa? Tur ke penjara korupsi. Dikasih tahu nggak enaknya penjara. Saudara, ya firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Lukas pasalnya ke-16, ini bagus. Injil Lukas pasalnya ke-16. Nah, kalau terlalu kecil ya. Ayat 10 sampai ayat ke-12 dikatakan gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon itu apa? Uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara kerja sama orang, itu saudara sedang dipercaya harta orang lain. Dikorupsi juga kata Tuhan apa? Kalau harta orang lain aja dipercaya sama kamu nggak bisa, Tuhan akan mempercayakan harta yang buat kamu. Ya, dikatakan ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Halo saudara yang bekerja, saudara yang melakukan aktivitas, yang memegang keuangan, yang memegang akses kepada keuangan, ayo sama-sama jadilah orang yang setia, jadilah orang yang takut akan Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya, saudara, kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Keuangan itu sensitif, betul ya? Orang yang, apalagi soal utang piutang, Bapak Gembala pernah bahas utang piutang. Waduh, orang yang sedang berhutang itu ngalamin beberapa hal. Yang pertama, lupa ingatan. Tiba-tiba lupa ingatan. Oh, gue udah hutang yang lalu dia. Lupa ingatan tuh. Yang kedua, ya selain lupa ingatan, yang kedua pura-pura bego. Orang lagi punya hutang nih, ketemu orang, ngomongin apa? Utang, kayak pura-pura bego. Yang ketiga, pura-pura tidak kenal. Halo, ngalamin nggak? Ada orang utang sama kita, ketemu, hai, utang kapan boy dibayar boy? Ya, orang yang punya utang, yang suka berhutang, suka bayar, dia ngalamin 3 hal ini. Yang pertama, yaitu pura-pura lupa ingatan. Misalnya saya berhutang sama Welma gitu ya. Welma, oh ya gue ada hutang ya, aduh sorry lupa bro. Kan kita teman bro. Ya lupa ingatan yang pertama. Yang kedua, pura-pura apa? Bego. Yang ketiga, pura-pura, ini yang paling menyakitkan ya, pura-pura tidak kenal. Oke, perhatikan baik-baik, uang itu sensitif, betul? Oleh karena itu berulang kali ya, kami sebagai hamba Tuhan ngomong di gereja ini, yuk sebagai jemaat jangan saling utang piutang. Repotnya siapa gembalanya? Oh, dia utang sama aku nggak bayar. Pas transaksi utang piutang nggak diajak. Makanya kalau transaksi utang piutang ajaklah hamba Tuhan, doa, bikin tanda tangan, ya di atas matrai kalau perlu. Kalau tidak bayar hutang, berkat-berkat dan janji-janji Tuhan diangkat dari kehidupanmu. Karena apa? Orang yang berhutang itu biasanya seperti itu. Termasuk orang yang mencuri, kedapatan korupsi misalnya gitu kan. 3 hal ini juga, betul gak? Ya pura-pura apa? Lupa, aduh aku lupa waktu itu transaksinya apa, padahal dia tahu banget. Hilaf.
Betul ya? Kalau orang yang korupsi ditangkap bilangnya apa? Wah gila, mengalami cobaan dari Tuhan. Oke, itu cobaannya kamu buat sendiri, betul? Perhatikan baik-baik. Saudara harus bisa dapat dipercaya dalam hal keuangan. Dimulai dari apa? Dari kecil. Saya dilatih sama papi mami saya dari kecil. Kalau dikasih beli sesuatu barang, disuruh beli barang, kembaliannya diapain? Baleno enggak? Baleno ya. Kalau kita belanja sesuatu, dikasih uang nih sama orang tua nih, yuk kamu beli nih, pasti ada kembalian. Kembalian diapain? Balikin, betul nggak? Ini kembaliannya jangan dikorupsi juga. Ini kembaliannya. Kalau orang tua kita ngasih aduh lah buat kamu lah, udah uang jalan. Itu lain soal ya. Saya waktu itu pernah kerja di satu bank. Saya nggak perlu sebutin nama banknya ya. Saya pernah kerja di satu bank. Saya minta tolong beberapa kali office boy, jadi tolong beli makanan, tolong beli ini, tolong beli ini. Kembaliannya nggak pernah kembali. Padahal saya tahu itu pasti kembalian. Mending kalau kembalian 2.000 ya, karena 2.000 juga nggak boleh korupsi harusnya. Kasih, ini kembalian 2.000 ya udah buat. Ini kembalian kadang bisa 5.000, 10.000 loh. Dia bilang apa? Lumayan buat bensin. Halo saudara, lumayan buat bensin. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, kalau saudara tidak setia dalam perkara kecil, tidak benar dalam perkara kecil, kau juga sulit dikasih sesuatu yang besar. Kalau ada yang besar di tangan saudara hari-hari ini, sesuatu yang besar Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan percayakan sesuatu yang besar itu dalam hidupmu? Bukan serta-merta karena Tuhan pengen ngasih, tapi engkau adalah orang yang trustworthy. Saudara ada orang yang dapat dipercaya. Yang nanti katakan amin. Amin. Ya, saya selalu dengan papi saya. Boleh ya sekali-sekali muji papi saya. Jarang-jarang. Papi saya waktu pelayanan, saudara. Ya waktu kemarin bimbingan baptisan, nanganin satu orang. Betul ya? Satu orang, berapa lama tuh satu orang? Satu sekali, 2 kali, wah dikit ya, wah udahlah, masalah. Tapi papi, wah jadi teladan. Buat saya juga loh. Trustworthy, cuma satu orang dilayani, ini jiwa. Amin. Seringkali kan kita kan mau jadi pendeta gitu, wah khotbahnya berapa banyak sih jemaatnya? Ya, jemaatnya berapa banyak, berapa ribu, berapa ratus doang, nggak jadi khotbah. Satu orang ditangani, 1 orang, 2 orang sampai 19 orang. Itu butuh ketekunan. Itu dapat dikatakan pistos. Tapi pistos ya. Faithful. Amin. Saudara menjadi orang yang pistos, trustworthy, dapat dipercaya. Saya kira percaya Kak Willy juga membangun PTW semua dimulai dari kecil. Betul ya? Saya nggak pernah bikin kolam ya waktu itu ya. Bikin kolam. Ya oporek bikin kolam. Yang bener aja kamu konstruksi, jangan kasih bikin kolam dong. Perhatikan baik-baik. Kalau dia tidak bisa bikin kolam dengan baik, dia tidak bisa dipercaya juga bikin rumah yang lebih besar. Betul nggak? Yes. Perlu dibangun dari sesuatu yang kecil. Termasuk teman-teman yang main musik. Kalau mereka nggak berani main musik, main gitar di komsel saja, main di komsel saja banyak salah. Jangan harap mereka naik masuk ke umum, kan gitu. Kalau kau bisa dipercaya, setia, benar dari hal yang kecil, saudara pasti juga benar dalam hal yang besar. Amin. Kita lihat yang terakhir ya. Mari kita lanjutkan ke depan. Kita lihat yang ketiga. Masih ada 5 poin sebenarnya. Sebenarnya 5 poin, tapi ini yang terakhir saja. Yang ketiga adalah iman dan kesetiaannya. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang ke-9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Perhatikan, orang yang pistos, orang yang trustworthy, orang yang kredibel, dia juga dapat dipercaya dalam hal apa? Imannya, kesetiaannya, faithfulnya, saudara. Imannya tidak goyah di masa pandemi. Tetap cinta Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan, dia tetap berpaut sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, memelihara itu butuh usaha nggak? Butuh usaha. Ya, saya lihat sekarang di masa pandemi ini banyak orang yang bercocok tanam hidroponik. Saya lihat teman saya ya, dia belajar hidroponik gimana nanam sawi lah, nanam apa gitu ya. Dan nanam seperti itu sayur itu butuh effort. Tidak mudah saudara. Memelihara, ternyata apa? Setiap harus dilihat, disiram, ada hama apa tidak, dipelihara. Sama juga dengan iman kita. Iman kita perlu dipelihara. Ya, memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Kesetiaan kita teruji nggak, saudara? Ya, kalau ukur setia itu
Yang pertama melalui apa? Waktu, betul? Waktu itu tolak ukur kesetiaan kita. Yang kedua melalui apa? Yuk pergumulan, gesekan. Gesekan itu, ini setia nggak? Termasuk dalam pelayanan. Seringkali Tuhan uji kita bergesekan dengan satu dengan yang lainnya. Minggu lalu Bapak Gembala bilang apa? Mari kita jadi orang Kristen yang saling asih, asuh, asah. Jangan saling gesek, gosok, gasak. Nah, bagus ya. Asih, asuh, asah. Ketika kita bersentuhan dengan orang lain, kita bukan menghancurkan orang lain, tapi kita saling mengasah, saling mempertajam diri kita. Jangan gosok, gesek, gasak. Ya, iman dan kesetiaan kita perlu pelihara. Dan firman Tuhan katakan di Wahyu pasal 20, hendaklah kamu setia sampai mati. Nah, arti kata setia, saya minta para pemain musik itu sampai depan. Arti kata setia, yang pertama adalah bertekun pada sesuatu atau sama seseorang sampai garis akhir. Biarpun orang lain sudah mundur, kamu tetap di situ. Kamu tetap ada di posisi itu. Sekalipun kamu ke gereja ya, aduh gak ada teman. Sekalipun gak ada teman, kamu tetap ibadah. Itu namanya setia. Sekalipun teman-temanku, aku mau pelayanan lagi, kamu tetap melayani Tuhan. Itu namanya setia. Bertekun pada sesuatu sampai garis akhir. Saya pernah coba ini ya, tentang garis akhir. Biarpun orang lain mundur, kamu tetap setia. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Yang kedua, bisa terima kekalahan, kegagalan, cemoohan, kritik, masukkan nasihat untuk perbaikan, berjiwa besar, setia. Saya bersyukur di praise and worship yang sekarang itu jauh lebih bagus, saudara. Kalau bilang, kamu fals ya, kurang, oke, saya ganti. Kalau zaman dulu gitu ya, pernah ya ibu gembala bilang, suaranya fals, langsung check out gereja. Kaget juga tuh, shock juga ya. Perhatikan, ketika kita mungkin ditegur, dinasehati oleh mungkin sama diaken, sama hamba Tuhan, sama gembala kita, respon kita gimana? Terima nggak nasihat? Terima nggak masukan? Apakah kita punya jiwa besar? Yes, betul, saya salah. Yes, betul, saya masih kurang nih. Saya masih kurang oke. Saya mau perbaiki. Itu orang yang setia. Yang terakhir, saudara, orang yang setia adalah orang yang melakukan sesuatu bukan untuk sukses, perhatikan, tetapi karena tanggung jawab. Artinya apa? Dilihat ataupun tidak dilihat, dihargai ataupun tidak dihargai, dipuji ataupun tidak dipuji, tetap setia. Yang tadi katakan amin. Orang yang pistos, orang yang setia, melakukan sesuatu bukan untuk sukses. Ya, Mother Teresa bilang apa? Tuhan memanggil saya bukan untuk sukses, tapi Tuhan memanggil saya untuk setia. Rupanya di antara kita mau setia, trustworthy. Lidah dan perkataan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita dipercayakan keuangan, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Iman dan kesetiaan kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.